Iya, karena kita sifatnya tadi ya, yang namanya pendampingan, ya, bagaimana agar ide itu terwujud. Tadi kan timbal balik kan dari itu yang Mas Arif tadi kan sudah kan sebagai yang didampingi. Terus untuk bimbingan yang mendampingi, apakah ada timbal balik terhadap yang sudah diberikan? Yang dimaksud timbal balik seperti apa? Ya nanti si contoh jika mahasiswa itu sudah sukses atau gimana itu ngasih apa dilewatkan apa aja ya enggak, karena di sini bagian dari kita mengabdi ya, kita mengabdi pengabdian di sini. Jadi kita tidak mensyaratkan harus nanti apa atau nanti ada biaya berapa semacam itu, enggak. Ini tingkatannya mahasiswa semacam itu. Kita sudah senang ketika mahasiswa itu mau mengeksekusi idenya lalu menjalankan dan istiqomah sukses. Kita sudah alhamdulillah semacam itu. Kita alhamdulillah gitu. Jadi tidak ada ya Pak berarti ya? Tidak ada. Terus ini kembali ke Mas Arif lagi. Kan ini kan dari pendampingan tersebut kan dikatakan berhasil lah. Pendampingan sudah berjalan gitu Pak. Apakah jika dengan sudah berjalannya suatu wirausaha Anda, apakah Anda sampai sekarang masih didampingi atau sudah berjalan sendiri? Oh ya alhamdulillah, enggak. Kita hanya ngopi aja. Tapi memang akhir-akhir ini ya, kalau ya sekitar setengah tahunan lah, memang banyak dari teman-teman entah dari satu fakultas atau lain fakultas yang katakan dia ingin sharing terkait kewirausahaan. Yang saya sering berkali-kali, kalau kamu ingin berwirausaha, coba kamu sowan ke Pak Fauzan. Aku memang bilang gitu, karena salah satu guru saya itu kan ya Pak Fauzan. Dalam berwirausaha. Sanat berwirausaha saya lewat Pak Fauzan. Ya gitu. Tapi memang ya, saya kalau dikatakan sukses, angan-angan saya dan keinginan saya masih banyak. Terus terang sukses saya juga belum bisa merumuskan ke sebuah kesuksesan. Ya, suksesnya tadi kan gini Mas, sukses setelah didampingi dan didampingi. Ya alhamdulillah hari ini saya mendampingi teman-teman. Dan mendampingi teman-teman ada yang dari teman-teman yang sudah lulus, ada teman-teman yang sudah masih kuliah, ada teman-teman yang baru dikeluarkan dari kerjanya, dari banyak. Sekitar berapa ya? Sekitar ada 7-an dan alhamdulillah jalan. Jadi bagi saya berbagi itu enak ya, indah. Ya bukan indah, enak gitu. Karena kalau indah nanti mantan PU. Jadi berbagi itu bagi saya, berbagi nasrul ilm itu salah satu anjuran. Walaupun apapun bentuknya ilmu. Jadi kalau saya memang diminta untuk bertukar pikiran, untuk mendampingi teman-teman bagaimana sih cara untuk menstabilkan rating dan lain-lain, ya, tetap saya share. Dan itu free, gratis, tak kasih kopi. Dapat kopi tak kasih rokok. Kalau lapar ya tak kasih mangan. Namanya saya. Kan gitu. Ya gitulah. Terus kembali ke Pak Fauzan lagi, kan agar dari salah satu bentuk dari pendampingan kewirausahaan itu kan ada penyertaan modal Pak. Apakah mahasiswa dalam pendampingan itu memberikan jaminan tertentu atau tidak Pak? Tidak ada jaminan tentang penyertaan modal lagi. Jadi terkait dengan penyertaan modal, sini modalin gitu ya, maksudnya gini Mas. Jadi di sini permodalannya kita ambilkan dari Kopmas, dari Koperasi Mahasiswa. Yang dijalankan Mas Arif. Iya, nah karena masih mahasiswa, kita menggunakan trust kepercayaan ya.
Jadi terkait dengan jaminan seperti sertifikat atau BPKB, enggak kita enggak pakai jaminan semacam itu. Malah mahasiswa yang nawarin, Pak, pengen jaminan apa semacam itu. Tidak. Pada dasarnya kita tidak meminta jaminan semacam itu. Kita meminta malah dari mahasiswa sendiri Iya, yang menawarkan. Dan kadang mereka, udah Pak ini dibawa dulu semacam itu. Kan mungkin kan pikirannya kan buat jaminan juga. Biar lebih percaya lagi mungkin semacam itu ya. Tapi kami juga memberikan modal juga, sebelum memberikan modal kita juga harus paham anaknya dulu. Jadi tidak yang penting adalah mereka mau terbuka pada kita, terbuka terutama usahanya seperti apa nantinya, terus kita manajemennya mereka terbuka pada kita. Oke. Ya, kita paling kontraknya semacam itu dan menggunakan prinsip-prinsip syariah macam itu. Misal kayak Mas Arif ini awalnya dulu kita pakai akad qard, jadi pinjaman, dan kita tidak mewajibkan untuk adanya imbalan semacam itu. Terkait misal ada tambahan atau apa itu kita kembalikan ke Mas Arif, bahasanya sedekah atau infak macam itu. Tapi kita nggak mewajibkan hal itu, kita nggak tidak matok berapanya, dan itu juga nantinya karena Mas Arif anggota Kopma juga itu akan kembali lagi gitu ke Mas Arif lagi. Dari mahasiswa untuk mahasiswa kembali. Iya. Jadi kita semacam itu. Jadi tidak kita nggak berprinsip pribadi tidak profit dan sebagainya. Kita kembalikan lagi di Kopma, di koperasi mahasiswa seperti apa. Terus intinya adalah ayo teman-teman berwirausaha karena ini bentuk bagian dari kita untuk bisa survive nantinya ke depan macam itu. Ini pertanyaan buat Pak Fauzan yang terakhir, terus nanti ada pertanyaan lagi terakhir buat Mas Adi. Output dari mahasiswa yang telah mengikuti pendampingan kewirausahaan di Fakultas Syariah itu apa? Outputnya apa? Outputnya ya pendampingan kewirausahaan ini teman-teman menjalankan ide bisnisnya. Outputnya itu. Jadi kalau belum menjalankan ide bisnisnya atau belum mengeksekusi, berarti belum output. Jika mahasiswa itu sudah menjalankan dan sudah mau dan sudah niat, itu berarti sudah dikatakan outputnya sudah berjalan. Iya, itu udah. Masalah nanti rugi atau gimana, nah kita nanti akan dampingi juga sampai ke situ. Jadi nanti juga ada kayak nyari tentang manajemennya. Manajemen. Ini kok malah nggak untung, malah nggak rugi, nanti bisa berarti bisa dikoordinasikan lagi, masih ada pendampingannya. Selalu kita pantau macam itu, selalu kita pantau. Kayak awal dulu Mas Arif ya macam itu kan by order, kita bantu dengan by order semacam itu karena dia dapat orderan, kita bantu untuk menyelesaikannya ya. Kita sampai awasi sampai pengirimannya, kualitas barangnya harus terjaga, jangan sampai barang itu dikirim balik lagi semacam itu. Nah, jadi kita mendampingi sampai ke sana, kita mendampinginya sampai ke sana. Dalam perjalanannya juga ya Pak. Iya, jadi tidak hanya sudah enggak, tidak hanya misal kita ngasih modal terus dari itu udah selesai, enggak. Kita sampai dampingi sampai bagaimana dia nanti mengembangkan modalnya, mengembangkan usahanya, manajemennya macam itu. Itu sudah termasuk dalam outputnya tadi. Iya, itu satu paket lah semacam itu. Terus yang terakhir ini untuk Mas Arif, Apa? adakah itu Mas? Adakah orang yang telah mengikuti jejak Anda berwirausaha khususnya di Fakultas Syariah ini, apakah sudah ada atau yang di luar? Ya, kalau orang yang mengikuti jejak saya, yang di luar Fakultas Syariah ada, yang di dalam Fakultas Syariah ada. Ayo teman-teman yang satu angkatan saya yang berbisnis, entah itu prodi HKI atau perbankan, ya banyak. Salah satunya itu yang baru-baru ini itu Mas Sony. Jadi yang mengikuti jejak saya itu ya orang-orang yang apa ya,
yang belum bisa menggunakan apa ijazah. Jadi saya memang sering bilang ke teman-teman, kerja itu tidak harus menunggu kita punya ijazah. Jadi kita masih mahasiswa pun bisa berwirausaha. Ya banyak, dari syariah ada, dari teman-teman tarbiyah juga ada 4 yang sering main ke rumah untuk apa ya, cara optimasi toko online-nya dan lain-lain. Nah, itu teman-teman saya. Jadi itu gambaran sedikit. Ya saya kadang memang sesekali dalam pendapatan per bulan saya kalah, kadang dia yang menang. Tapi berwirausaha itu bukan masalah menang dan kalah, tapi bagaimana kita mampu continue ya, tahan banting. Iya, dan selalu siap mental juga. Jadi itulah. Jadi lanjutannya yang apa ya, yang mengikuti jejak saya banyak. Bukan jejak kaki ya Mas? Enggak. Ya itu. Jadi tadi ya Mas, berarti dalam berwirausaha itu harus continue, harus istiqomah dan kata Pak Wajen tadi harus kuat mental. Kita Iya. dalam berwirausaha tidak harus nyari untungnya aja, kita nggak mau susah kan seperti itu. Betul, karena kalau kita nggak istiqomah itu bahaya. Katakan hari ini kita per bulan mendapatkan 36 juta, terus bulan depan kita mendapatkan 5 juta. Kalau kita nggak istiqomah, ya bulan depan terus mau gimana? Kita harus istiqomah. Kalau kita rating kita menurun, kita harus evaluasi ada apa. Kalau kita rating kita naik, ya kita pertahankan. Kan itu aja. Kan mudah. Gitu ya Mas. Terus ini dari Pak Fauzan dan Mas Arif buat teman-teman, khususnya nanti buat teman-teman yang ada di rumah atau yang ada teman-teman mahasiswa yang lain, khususnya di Fakultas Syariah, mungkin ada pesan lah untuk khususnya dalam berwirausaha atau apa, mungkin bisa disampaikan nanti kan buat motivasi teman-teman juga nanti. Mungkin dari Syarif. Kalau saya gini, jangan lelah untuk memulai. Semua harus dimulai. Tidak hanya sekedar diangan-angan saja, tapi harus kita mulai. Nah, kalau teman-teman mahasiswa ini kebingungan bagaimana memulai, ayo kita dampingi macam itu. Jadi kami di sini siap untuk menemani teman-teman mahasiswa yang ingin memulai dan siap untuk memulai macam itu. Misal masih kurang dalam manajemen, ayo kita bantu manajemennya. Kekurangan modal, ayo kita carikan solusi modalnya semacam itu. Jadi kita tidak hanya memberikan saran advice saja, tapi kita juga siap untuk memberikan modal meskipun tidak besar macam itu. Tergantung dari bisnisnya seperti apa, atau mencarikan solusi permodalannya macam itu. Yang penting adalah ayo dimulai, jangan hanya sekedar di angan-angan saja. Ya Pak, ini dari Mas Arif untuk sesi ini nanti mungkin ada dari dalil atau apa. Ini ya jadi gini ya, kalau saya pahami, jadi ketika saya awal mula berwirausaha memang saya sempat membaca buku-buku atau kitab-kitab yang di sana itu menerangkan tentang afdhalul makasib, keutamaan kerja. Jadi saya dalami itu, transaksi apa. Cuman pesan saya gini, berwirausaha itu action. Iya, jadi berwirausaha bagi saya itu action, bukan sekedar teori. Berapa banyak sarjana yang mempunyai teori begitu luas akan berwirausaha, tapi ketika dia tidak mampu melangkah, ya udah, dia tidak akan stagnan di situ, dia tidak akan berwirausaha. Ya seperti sampean aja, itu WA dari zaman lalu sampai sekarang itu kan minta diajari. Itu kan kalau nggak action, ya nggak jalan.
saya belajar mas ini. Ya itulah. Terus bagi saya yang kedua, jangan malu lah, menjadi wirausahawan itu jangan malu. Jadi nabi kita itu juga ya wirausahawan. Pekerjaan paling mulia juga wirausahawan. Salah satu pekerjaan paling mulia ya juga wirausaha. Ketika kita berbicara maslahat, orang berwirausaha juga mengasih maslahat pada banyak orang. Contoh hari ini tetangga saya 6 kemarin tidak kerja, hari ini kerja di tempat saya. Kan saya mengasih maslahat. Tidak harus mengasih maslahat itu menjadi DPR dulu, tidak harus lah. Minimal orang yang belum kerja kita kerjakan. Lapangan pekerjaan. Yang kita beri. Kita punya ide, kita punya gagasan, kita beri mereka pekerjaan. Mungkin pesan-pesan itu. Jadi wirausahawan itu adalah salah satu ibadah yang mulia. Menjadi wirausahawan adalah salah satu ibadah yang mulia. Itu pesan saya. Siap. Kali. Mungkin sesi tentang pendampingan kewirausahaan pada kali ini mungkin cukup sekian dulu. Nanti mungkin bisa disambung di konten-konten selanjutnya dan semoga kita bisa bertemu lagi. Dan terima kasih buat Pak Fauzan dan Mas Arif yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang sedikit lah tentang tadi pendampingan kewirausahaan. Dan mungkin dari teman-teman itu yang pengen berwirausaha, saya punya pesan sedikit lah, barangkali bisa dimasukkan. Jika kalian sudah mau, sudah berusaha, lakukanlah. Seperti yang dikatakan Mas Arif tadi, bekerja itu action, berarti kita tidak boleh diam saja, kita harus melakukannya. Dan kita ada di antara dua hal, kita tetap tidur dalam bermimpi atau kita bangun untuk mewujudkannya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Riki, saya selaku moderator dalam sesi ini mengucapkan mohon maaf jika banyak salah kata, kekeliruan atau apa, tolong dimaafkan. Saya mewakili dari LPM Bursa mengucapkan terima kasih. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tentunya jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube LPM Bursa.